Shalom Sobat Kristen, hari ini KOI bersama dengan tim Humas dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen berkunjung ke Gereja Kristen Protestan di Bali, Widi Satya, tepatnya di Kota Denpasar. Dan pada pagi hari ini kita mau ulik-ulik nih Sobat Kristen. Kita tahu bersama kalau Bali merupakan provinsi yang dikenal luas sebagai pusat kebudayaan dan spiritualitas Hindu di Indonesia. Namun di tengah denominasi agama Hindu, tumbuh dan berkembang pula komunitas Kristen yang tentunya tetap setia menjalankan dan juga mengamalkan imannya. Nah, hari ini kita mau wawancara secara singkat padat merayap bersama dengan Ketua Jemaat dari GKPB Widi Satya. Kita saksikan bersama-sama ya bagaimana wawancara KOI dan juga tim Humas terkait dengan kekristenan di Provinsi Bali. Haleluya, ku menyembahmu. Segala yang bernafas, mari datang bersujud, sebab Dia. Selamat pagi Bu, terima kasih sudah menerima kami di gereja ini. Namun sebelumnya Ibu mohon izin bisa Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu nih Bu. Baik, terima kasih atas kunjungannya ke gereja kami, Gereja GKPB Widi Satya di tempat ini. Saya Pendeta Nikomang Esther Nurhaini. Dari namanya sudah tahu ya Bu ya, saya asli Bali, tepatnya saya berasal dari Karangasem, sebuah desa kecil. Tetapi sejak kecil saya sudah lahir secara Kristen. Kakek dan nenek saya bersama dengan bapak saya memang sudah Kristen sejak tahun 1954. Bisa diceritakan Bu, berapa jumlah jemaat yang tergabung di GKPB Widi Satya dan kebanyakan pendatang atau warga lokal Bali nih Bu? Jemaat kami di GKPB Widi Satya di tempat ini sangat majemuk ya, dari Sabang sampai Merauke, dan banyak diantaranya adalah pendatang. Jumlah kakak sekarang ada 174 kakak dengan jumlah 280 jemaat laki-laki dan 282 jemaat perempuan, atau secara kategorial ada 155 orang anak sekolah minggu remaja, pemuda 91 orang, kaum ibu atau PWDK 133 orang, PPKW atau kaum bapak itu sejumlah 127, dan PWSKJ atau warga senior ada 66. Ada 4 pengangkatan beberapa bulan yang lalu, ada sedikit perubahan di tingkat kategorial di situ. Wow, luar biasa. Dan Bu, kami melihat ada ornamen dan desain gereja yang memiliki nuansa budaya Bali yang sangat-sangat kental ya Bu ya. Bisa diceritakan secara singkat nggak nih Bu, alasan dibalik pengadopsian unsur budaya lokal dalam arsitekturnya? Baik, terima kasih Ibu. Saya mencoba untuk menjawabnya. Jadi gereja GKPB adalah gereja yang berada di Bali, dan gereja GKPB itu hanya ada di Bali, tidak ada di daerah-daerah yang lain. Sekalipun ada orang Kristen Bali yang misalnya ada di Sulawesi, tetapi kita tidak melaksanakan pemekaran gereja untuk di sana. Nah, kenapa kita menggunakan ornamen-ornamen Bali? Ini adalah dalam kerangka kontekstualisasi gereja. Jadi bagaimana gereja berkontekstualisasi terkait dengan budaya-budaya setempat, khususnya kita di Bali melaksanakan kontekstualisasi dengan budaya yang ada di Bali, begitu Ibu. Nah, menurut Ibu Pendeta sendiri nih Bu, bagaimana perkembangan kekristenan di Bali pada saat ini? Apakah ada pertumbuhan yang cukup signifikan atau justru mengalami stagnansi? Iya, kalau sekarang
kalau kita lihat gereja-gereja di Bali semakin banyak, denominasinya juga semakin banyak begitu ya. Tetapi dari segi pertumbuhan kekristenan di Bali, saya melihat tidak ada mengalami perkembangan atau pertumbuhan yang signifikan ya Ibu ya. Kita melihat bahwa untuk berpindah keyakinan di Bali menjadi Kristen itu tidaklah mudah, ada banyak sekali tantangannya, dan sekalipun ada itu memang benar-benar mereka sudah siap memikul salib begitu Ibu. Lalu kemudian tantangannya di Bali juga adalah khususnya bagi pemuda-pemudi ketika dia akan memilih pasangan hidup. Terkadang karena pasangan hidup juga ada yang beralih keyakinan, yang dulunya Kristen, lalu kemudian karena perkawinan berpindah kepada keyakinan yang lain, sehingga kita melihat dari segi jumlah pertumbuhan juga tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan Ibu. Dan harapan Ibu sendiri bagaimana nih Bu untuk umat Kristen, khususnya umat Kristen di Bali? Ya, harapannya untuk umat Kristen yang ada di Bali semakin kuat di dalam iman, bagaimana bisa bertumbuh bukan hanya dari segi kuantitas tetapi kualitas, semakin dewasa dan mampu menjadi terang dan garam di Pulau Bali ini. Bagaimana bisa melaksanakan tri panggilan bergereja dalam bersaksi, bersekutu, melayani, sehingga sungguh kita tidak akan menjadi batu sandungan bagi masyarakat yang ada di sini, tetapi justru kehadiran kita boleh memancarkan kasih Kristus dan kita rindu ada penjangkauan jiwa-jiwa yang semakin banyak di Pulau Bali ini. Terakhir Bu, menutup wawancara kita di hari ini, apa sih Bu pesannya Ibu atau sebenarnya kerinduannya Ibu terhadap pemerintah sendiri? Karena kita tahu ya pemerintah dan gereja seharusnya bermitra. Adakah pesan atau harapan Ibu untuk pemerintah kita, terkhusus pemerintah Bali mungkin? Ya, baik. Harapan kami bagi pemerintah Bali khususnya, biarlah kita dapat senantiasa bisa bersinergi dalam kehidupan bersama, dan kerinduan kami adalah bagaimana gereja bisa semakin diterima dan juga semakin ditopang, semakin didukung dalam program-program pemerintah. Harapannya juga ada perhatian untuk kami dari umat Kristiani yang ada di Bali. Ada beberapa pergumulan yang memang kita sekarang ini sedang hadapi, khususnya terkait dengan guru-guru agama yang ada di Bali. Kami sangat sedikit sekali untuk guru-guru agama Kristen. Jadi bagaimana pemerintah bisa menyediakan sehingga anak-anak yang sekolah baik di tingkat sekolah negeri ataupun swasta, mereka juga mendapatkan pendidikan agama secara maksimal. Dan kami rindu agar perhatian dari pemerintah agar semakin ditingkatkan, sehingga sungguh gereja di Bali dapat senantiasa bergandengan tangan dengan pemerintah dan juga dapat bergerak bersama untuk kemajuan masyarakat, bangsa, negara di Indonesia ini. Shalom adik-adik. Siapa yang diberkati? Sobat Kristen, dari wawancara yang sudah kita lakukan bersama dengan Ibu Pendeta Esther, kita bisa melihat dan menyaksikan secara langsung bagaimana dinamika pelayanan gereja-gereja di Bali, khususnya GKPB yang ada di Kota Denpasar ini. Dan tentunya kita semakin paham ya teman-teman Sobat Kristen ya, dari konteks budayanya, dari masyarakat yang majemuk, bagaimana kekristenan berkembang sangat-sangat luar biasa di Provinsi Bali.
Nah Sobat Kristen, yuk sama-sama kita tingkatkan solidaritas antar umat beragama di Indonesia. Dan tentunya kita mau saling menghargai satu dengan yang lain supaya Indonesia semakin kaya, supaya Indonesia semakin damai, dan tentunya nama Tuhan selalu dipermuliakan. Untuk itu kita nantinya akan jalan-jalan lagi, kita akan ulik-ulik lagi nih bagaimana kekristenan di masing-masing provinsi yang ada di Indonesia. Masih banyak banget nantinya informasi-informasi yang akan diberikan oleh tim Humas Ditjen Bimas Kristen kepada Sobat Kristen semuanya. Oleh karenanya saksikan terus, stay tune terus, jangan sampai ketinggalan informasi yang akan kita sampaikan. Akhir kata, Kak Oi dan juga tim Humas pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.